Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Ramadan. Saya dari mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Hidayusada Bogor, tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan tindakan pengambilan darah arteri. Nah, di sini tujuannya ialah pertama, mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskular. Yang kedua, menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Dan yang ketiga, menilai tingkat keseimbangan asam dan basa. Nah, selanjutnya di sini ada indikasi tindakan dari pengambilan darah arteri. Yang pertama ialah pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik. Yang kedua, pasien dengan edema pulmo. Yang ketiga, pasien akut respiratory distress syndrome atau disebut dengan ARDS. Yang keempat, infak miokard. Yang kelima, pneumonia. Dan yang keenam, klien shock. Nah, begitulah kurang lebih teman-teman penjelasan dari pengambilan darah arteri. Selanjutnya kita langsung ke tindakannya. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Apa kabar dengan Bapak Juno dengan usia 24 tahun ya Pak ya? Kalau begitu saya periksa dulu perkenalan Bapak Juno. Baik, benar ya Pak ya. Perkenalkan saya sendiri di sini yaitu asisten perawatan Ramadan yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 2 siang sampai pukul 9 malam ya Pak ya. Di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah arteri. Nah, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah normal atau tidak nilai AGD Bapak atau analisa gas darah Bapak, atau untuk mengetahui tingkat keseimbangan asam dan basa Bapak ya, dan juga untuk mengetahui nilai pada metabolisme pada tubuh. Apakah Bapak bersedia? Nah, tindakan ini dilakukan selama 5-10 menit Bapak dari tempat tidur Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu saya izin untuk menyiapkan alat beserta mencuci tangan Bapak ya. Waktunya sekitar 3 menit. Permisi Bapak. Baik Bapak, saya sudah kembali Bapak ya untuk tadi menyiapkan alat beserta mencuci tangan ya Bapak ya. Saya simpan dulu alat di sini. Nah, sebelum itu kita melakukan tindakan pada pasien, kita persiapan lingkungan terlebih dahulu, yaitu berupa jaga privasi pasien dan tak lupa untuk menutup scarum bagian kanan atau menutup gorden. Nah, setelah itu Bapak, kita mulai tindakannya Bapak ya. Nah, sebelum itu saya izin untuk memasang handscoon terlebih dahulu Bapak ya. Nah, setelah sudah memakai handscoon, kita tak lupa juga untuk kita langsung letakkan pernak di bawah lengan pasien. Bapak maaf Bapak ya. Nah, sudah letakkan kembali dan tak lupa juga kita memasang bantal kecil untuk penyangga lengan Bapak agar lebih mudah untuk melakukan tindakan pengambilan darah arterinya. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga dekatkan alat kepada pasien. Nah, setelah itu kita anjurkan pasien untuk menggenggam tangan, posisinya jempol dan ibu jari di dalam genggaman. Nah, setelah itu kita langsung menyiapkan squid 3 cc dan tak lupa juga masukkan heparin ke dalam squid yaitu sebanyak 0,1 cc. Nah, sekiranya sudah 0,1 cc, lalu kita turunkan, kita tutup kembali one hand. Nah, setelah itu kita tak lupa juga untuk ganti jarum besar ke jarum kecil. Nah, tak lupa juga kita buang terlebih dahulu gelembung atau oksigen yang ada di dalam squid. Nah, kita letakkan kembali ke dalam bak instrumen. Nah, setelah dilakukan tadi kita menyiapkan cairan heparin ke dalam squid, lalu kita di sini lakukan Allen test. Nah, di sini kita palpasi pada bagian arteri radialis selama kurang lebih 10 detik. Nah, setelah kita menentukan nadi atau arteri yang akan kita lakukan pengambilan darahnya. Nah, di sini kita lakukan angkat kedua jari kita, lalu kita oleskan alkohol swab. Nah, kita buang di bengkok. Nah, setelah itu kita lakukan penusukan pada sudut 30 derajat. Kita menggunakan tadi yang sudah disiapkan cairan heparinnya.
Lalu kita buka menggunakan one hand, kita persiapan masukkan jarum suhu 30 derajat, kita masukkan secara perlahan, tarik nafas ya Pak. Masukkan, apabila masuk ke dalam arteri, otomatis darah akan langsung naik ke dalam spuit. Nah, lalu kita ambil secukupnya saja sesuai kebutuhan kita. Setelah kita dep menggunakan kasa steril, lalu kita cabut perlahan-lahan. Lalu kita dep selama 5-10 menit. Setelah tadi kita ambil darah dari arterinya, lalu kita tutup spuit tadi menggunakan penutup karet. Agar apa? Agar untuk menghindari difusi atau kondisi anaerob. Kita letakkan di bak instrumen. Nah, lalu kita di sini kita dep selama kurang lebih 5-10 menit. Nah, setelah kita dep atau penekanan selama 5-10 menit, kita lakukan fiksasi menggunakan plaster. Nah, sudah selesai kita fiksasi, kita lakukan pelabelan atau menandakan spuit tadi menggunakan label nama. Nah, di sini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menghindari pertukaran pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kita letakkan di bak instrumen, lalu kita segera kita bawakan ke laboratorium. Nah, sesudah itu kita langsung bereskan alatnya dan lepas handscoon, lalu cuci tangan. Nah, baik Bapak, tindakannya sudah selesai ya. Tadi pengambilan darah arterinya. Maaf Bapak ya, agak sedikit rasa sakit ya Bapak ya. Nah, nanti setelah itu saya akan menginfokan kembali ke Bapak atau beritahukan atau salah satu keluarga Bapak untuk kasus selanjutnya hasil analisa gas darah Bapak ya. Nah, kalau begitu ada yang saya bisa bantu lagi Bapak? Nah, baik kalau begitu saya izin Bapak ya untuk ruang perawat. Nah, Bapak jangan lupa juga untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dari rumah sakit saja. Ya Bapak ya, nanti kalau misalnya ada perlu kepada saya bisa laporkan ke ruang perawat atau mencet tombol. Jadi kalau begitu saya permisi, semoga lekas sembuh. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.